バトルソングと呼ばれるシステムをインストールしました。チャームアップ。この世界にろくな男がい。攻撃されたからやり返しただけだろ。Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita anime Sokushi Chitga Saikyo. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Di scene pertama, kita pun diperlihatkan dengan seorang anak kecil yang saat itu berkata, "Di mana Asaka?" Gak lama setelah itu, seorang wanita pun menodongkan sebuah pistol ke arah Sandra yang saat itu sedang berada di dalam genggamannya. Sandra itu tidak lain adalah Asaka dan pria kecil tadi bernama Yogiri. Ketika wanita yang menyandra itu mengancam mereka untuk membunuh Asaka, dirinya tiba-tiba terjatuh secara misterius di tempat itu. Yogiri yang memeluk Asaka itu pun langsung mengajaknya untuk pulang. Tiba-tiba, scene pun kemudian berpindah menampilkan seorang wanita yang sedang membangunkan seseorang. Pria yang sedang dibangunkan itu pun kemudian bertanya, apakah orang yang membangunkannya bernama Asaka? Wanita itu ternyata bernama Danora. Saat itu, Danora pun merasa kesal karena Yogiri salah memanggil namanya. Danora pun saat itu menunjuk ke tempat di mana murid-murid lain udah terbantai di tempat itu. Seolah ada serangan monster yang sangat ganas melanda tempat itu. Tapi sikap Yogiri masih seperti biasanya. Dia pun saat itu mengambil sebuah mic yang terjatuh di dekat kakinya dan melemparkan mic itu ke arah sang monster. Monster Wyvern yang terkena lemparan dari Yogiri itu pun sampai terpental. Nannano kore? Wyvern yang marah itu pun langsung mendekat ke arah Yogiri dengan mulut yang saat itu dipenuhi oleh api. Dan Nora yang ketakutan itu pun langsung memeluk tubuh Yogiri. Namun alangkah mengejutkannya, tiba-tiba seekor naga Wyvern itu terjatuh setelah mendengar perkataan samar-samar dari Yogiri. Dan sang Wyvern pun saat itu langsung terbunuh di tempat itu. Dan Nora yang tersadar pun merasa bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Yogiri malah mengeluarkan smartphone-nya dan bermain game saat itu. Dan Nora yang melihat itu pun langsung memarahinya karena bisa-bisanya bermain game di saat seperti ini. Karena itu, Yogiri pun langsung menutup HP-nya dan bertanya apa yang sebenarnya udah terjadi. Dan Nora pun saat itu menjelaskan semuanya kepada Yogiri, yang mana setelah mereka sedang menjalani wisata dan saat bus mereka melewati terowongan, mereka sampai di dunia fantasi. Di tengah kebingungan, muncullah seorang wanita yang bernama Sion. Dia adalah seorang kenja atau yang biasa dikenal dengan sebutan Sage. Melihat itu, sang guru yang kesal pun langsung berdiri dan mencoba untuk menghentikan wanita itu. Namun Sion pun saat itu langsung membuatnya pingsan di tempat itu. Watakushi wa Kenja Sion to moshimasu. Watakushi ni chu. Di tengah keimutannya, Sion ternyata merupakan sosok yang sangat sadis. Bahkan untuk menunjukkan kekuatannya, Sion saat itu sampai membunuh seorang supir bus di tempat itu. Sion pun menjelaskan bahwa mereka semua dipanggil ke Isekai untuk menjadi calon Sage karena diketahui dunia ini dipimpin oleh para Sage. Sion pun kemudian mengarahkan tangannya kepada semua murid-murid yang ada di dalam bus, yang membuat kebanyakan dari murid-murid di tempat itu pun mengeluarkan cahaya. Tapi beberapa tetap tidak memiliki cahaya. Sion pun saat itu menjelaskan bahwa dia telah menerapkan sistem yang bernama Battle Song. Bagi murid-murid yang bercahaya, mereka bisa melihat sebuah tab yang ada di depan mata mereka. Mereka pun saat itu diberikan waktu 1 bulan oleh Sion untuk bisa menjadi lebih kuat dan menjadi Sage. Ketika Danora saat itu berdiri dan menanyakan kepada Sion kenapa dia tidak memiliki tab status seperti yang lain, Sion pun saat itu menjawabnya, beberapa orang memang tidak berbakat menjadi Sage di dunia ini.
dia pun meminta Danora untuk menyerah aja. Bahkan Sion juga mengatakan bagi yang tidak bisa menjadi seorang Sage akan dijadikan bahan bakar energinya. Misi pertama akan dilakukan 1 jam lagi. Dan Sion mengatakan jangan sampai terbantai. Tepat setelah kejadian itu, Sion pun langsung menghilang dari tempat itu. Setelah kepergian dari Sion, seorang murid yang bernama Suguru Yuzaki pun kemudian berkata kepada murid-murid yang lain, mereka nggak punya pilihan lain selain mengalahkan seekor wyvern yang akan muncul 1 jam lagi, dan meminta penjelasan status dari murid-murid yang memiliki status. Oh ya, di sini Yogiri ternyata juga dipanggil dengan sebutan Takato oleh teman-temannya. Saat itu Suguru Yuzaki pun meminta murid-murid yang tidak memiliki status untuk tidak mengikuti mereka, karena mereka hanya akan menjadi beban bagi rekan-rekannya yang lain. Dan mereka ternyata akan dijadikan tumbal untuk murid-murid lain agar bisa selamat. Dengan kata lain, murid-murid lain akan pergi meninggalkan mereka berempat. Bahkan Danora yang mengetahui itu pun terkejut karena sahabatnya yang bernama Mikochi juga setuju sama strategi itu. Tiba-tiba, seekor wyvern pun muncul di tempat itu tepat setelah murid-murid lain meninggalkan tempat itu, yang kemudian mulai membunuh salah satu dari rekan mereka. 2 orang pun saat itu terbantai di tempat itu, menyisakan Danora dan juga Yogiri. Yogiri pun kemudian memikirkan sesuatu tentang cara mengisi daya gamenya di dunia lain yang membuat Danora pun merasa kesal karena Yogiri masih memikirkan tentang gamenya. Setelah mereka keluar dari bus, mereka pun melihat 3 murid yang saat itu terbang ke arah mereka. Anehnya, Danora saat itu bisa melihatnya meskipun itu jaraknya masih terlalu jauh. Dengan santai Yogiri pun berkata, bagaimana kalau kita bunuh saja mereka bertiga? Lagian mereka semua juga telah meninggalkan kita di sini. Itu artinya sama saja menjadikan kita sebagai tumbal untuk dibuang. Dan pada akhirnya diketahui tujuan mereka datang untuk mengubah murid-murid yang tersisa menjadi zombie. Dan Nora yang melihat mereka pun berkata kepada Yogiri, "Hei Yogiri, sekarang aku mengerti kenapa tidak bisa membiarkan teman-teman kita begitu aja." Higashi pun saat itu langsung melepaskan fireball dan meledakkan sebuah gunung di tempat itu untuk menakuti Yogiri dan juga Danora. Mereka pun saat itu mengancam Danora untuk menjadi milik mereka. Yogiri pun kemudian menunjuk ke arah Higashi sambil berkata, "Kau matilah." Awalnya teman-temannya itu tertawa dengan perkataan itu karena mengira Yogiri ketakutan dengan mereka dan tidak bisa mengatakan hal lain selain mati. Namun tiba-tiba secara mengejutkannya Higashi pun langsung mati secara instan di tempat itu. Yogiri pun berkata bahwa dia mati karena perintahku. Jadi ketika Yogiri memerintahkan seseorang untuk mati, maka orang itu pasti akan mati. Dan saat itu Yogiri pun meminta mereka untuk mematuhi perkataan Yogiri. Tapi karena saat itu ada satu lagi yang bergerak, Yogiri pun kembali meminta orang itu untuk mati, menyisakan si gendut sendirian. Yogiri pun bilang sama si gendut, ini adalah kekuatannya. Dan orang-orang yang ada di tempat itu bisa dipastikan udah mati. Si gendut pun saat itu mencoba menyembuhkan mereka, tapi sayangnya sihir penyembuhan itu malah gagal. Yogiri pun berkata bahwa kemampuannya adalah membunuh secara instan. Dan jika Yogiri memikirkan orang untuk dibunuh, orang itu pasti akan langsung mati di tempat itu. Bahkan saat si gendut ingin membunuh Yogiri, dia bisa tahu niat dari si gendut meskipun dia masih berpura-pura baik. Ini membuat si gendut pun menjadi sangat ketakutan. Yogiri pun kemudian berkata, kenapa mereka terlalu sombong hanya karena diberikan gift begitu. Si gendut pun kemudian menjelaskan semuanya kepada Yogiri, karena sebenarnya mereka bukan pertama kali datang ke dunia ini. Nah jadi mereka bertiga sebenarnya udah ditugaskan untuk mengalahkan Raja Iblis.
Dan saat mereka kembali ke dunia aslinya, meskipun udah lama di dunia fantasi, waktu yang berlalu hanya beberapa jam di dunia nyata. Si gendut pun memohon ampunan agar nyawanya diselamatkan. Dan Nora yang melihat itu juga nggak kasihan lagi dan hanya menuruti perkataan dari Takato Yogiri. Dan dia tidak merasakan apapun. Si gendut pun saat itu mengeluarkan sebuah benda yang bisa membuatnya menjadi pelayan yang patuh. Dia pun saat itu langsung memakai kalung itu dan menjadikan mereka sebagai tuannya. Saat Danora memintanya menjauh, kalung itu pun langsung mencekiknya. Karena saat itu Danora merasa jijik. Si gendut pun bilang sama Danora bahwa Danora tuh bisa memberikan posisi tuan kepada orang lain. Dan Nora pun saat itu menyerahkan posisi itu kepada Takato. Takato pun bilang bahwa dia tidak akan membunuh si gendut. Si gendut yang mendengar itu pun menjadi senang. Namun Takato saat itu menunjuk ke arah hutan dan terlihatlah banyak monster di tempat itu. Takato pun memintanya untuk menunggu di sana. Meskipun si gendut ingin menolak, tapi karena kalung itu dia jadi nggak bisa menolak sama sekali. Takato juga meminta si gendut untuk meninggalkan semua barang-barang berharganya di tempat itu dan menutupi semua rahasia tentang mereka berdua. Dan Nora pun saat itu bertanya kepada Takato, apakah ini pilihan Takato? Takato pun menjawabnya, mereka nggak tahu kapan si gendut akan mengkhianati mereka. Jadi dia harus segera meninggalkan si gendut. Melihat Takato yang masih mau melindungi Danora, dan Nora pun saat itu menjadi salting. Apalagi sebenarnya mereka tuh belum pernah bicara sebelumnya. Dan karena itu, dan Nora pun saat itu menanyakan kepada Takato kenapa dia mau melindunginya sejauh itu. Namun Takato tidak tahu harus menjawab apa. Dan Nora pun berkata, pasti ada alasannya. Karena Takato kan bisa pergi sendiri tanpa harus melindungi dirinya. Takato yang mendengar itu pun mulai berpikir bahwa itu adalah perkataan yang benar. Tapi karena Takato nggak tahu alasannya, Takato pun berkata, itu karena saat naga menyerang sebelumnya, kau datang memeluk diriku. Dan karena alasan itu, Takato pun ingin melindungi Danora untuk kedepannya. Ini membuat wajah Danora saat itu langsung memerah karena malu. Shin pun kemudian berpindah ke sebuah kastil kerajaan. Terlihatlah Sion yang saat itu sedang memeluk bonekanya. Dia pun didatangi oleh seseorang yang bernama Yoichi. Kedatangan Yoichi ini untuk memberikan laporan tentang calon Sage kepada Sion. Sion pun berkata bahwa dirinya sebenarnya tiba-tiba bingung kenapa naga itu bisa mati gitu aja. Yoichi pun menjelaskan ada 4 orang yang mati dalam insiden kali ini. Dan Sion pun menganggap bahwa mereka adalah orang yang telah ditumbalkan. Namun Yoichi mengatakan bahwa di antara keempat orang itu, 2 di antaranya adalah pemilik kekuatan. Sion yang mendengar itu pun terkejut. Dan parahnya, mereka berdua mati tanpa peringatan apapun. Dan karena alasan itu, Yoichi pun merasa pasti penyebab ini semua adalah instant death. Namun Sion saat itu menyerahkan semua kasus itu kepada Yoichi karena dirinya tidak mau mengkhawatirkan tentang itu. Takato dan Nora pun pada akhirnya sampai di kastil kerajaan. Namun ada beberapa perkataan penjaga yang saat itu tidak bisa mereka pahami. Dan karena itu mereka pun disuruh untuk menanti di luar sebentar. Gak lama setelah itu datanglah seseorang yang menjemput mereka. Orang itu bernama Masahiko. Masahiko saat itu menggunakan bahasa yang sama dengan Takato dan Nora. Takato pun kemudian menanyakan beberapa hal kepada Masahiko. Tapi karena responnya tidak baik, mereka pun segera pergi dari tempat itu. Namun Masahiko malah berkata bahwa dirinya tidak keberatan membiarkan Nora bermalam di tempatnya. Tetapi mereka saat itu langsung menolak itu dan segera meninggalkan tempat itu. Ketika sedang berada di perjalanan, mereka pun mulai merasakan bahwa sistem dunia fantasi ini sangat luar biasa dengan ras demi-human di mana-mana. Tapi tiba-tiba datanglah seorang gadis setengah manusia yang saat itu berkata kepada mereka, apakah mereka adalah kandidat dari Sage. Gadis itu bernama Mireyu. Mireyu pun saat itu menawarkan bantuan gratis kepada mereka
dan berkata akan membantu mereka dengan sepenuh hati. いや、この町は初めてとお見受けしたんですが、無料でしてあげるにゃ。 Itu karena Mirayu pengen akrab sama orang yang akan menjadi kandidat Sage. Mendengar itu, mereka berdua pun pada akhirnya membolehkannya dan menjadikan Mirayu sebagai penunjuk arah mereka. Mereka pun kemudian pergi membeli banyak barang. Salah satunya adalah pakaian baru. Tapi tiba-tiba semuanya ternyata tidak semulus yang mereka duga. Ini adalah jebakan dari Mirayu. Terlihatlah banyak bandit yang saat itu telah mengepung mereka. Dan semua ini memang karena ulah dari Mirayu. Diketahui, tujuan para bandit ini ternyata bukan cuma karena uang, tapi mereka juga mengincar kandidat Sage yang tidak berbakat. Takato yang mendengar itu pun berkata kepada mereka, "Jika itu tujuan kalian, maka semuanya udah jelas. Dan karena aku udah tahu tujuan kalian semua, maka tidak masalah jika aku membunuh kalian." Awalnya mereka semua sepele sama Takato dan menertawainya karena tidak memiliki gift dari Sage. Bahkan Mirayu saat itu juga sepele sama kekuatan Takato dan menganggap bahwa Takato nggak mungkin bisa menang dari semua orang kuat yang ada di tempat itu. Takato pun kemudian berkata dengan santai, "Semua orang yang berada di belakangku harus mati saat ini juga." Dan tepat saat itu, semua orang yang berada di belakangnya pun langsung mati secara instan. Melihat itu, bandit itu pun langsung kena mental. Namun aksi dari Takato nggak berhenti di sini. Takato saat itu juga memerintahkan yang lain untuk setengah mati. Tapi sayangnya, efek setengah mati dari Takato aja udah sangat mengerikan dan tetap membuat makhluk itu terbunuh. Dan karena itu, Takato pun juga memerintahkan beberapa hal seperti pergelangan kaki terkilir atau cuma melumpuhkan tangan aja. Ada juga yang dilumpuhkan matanya, tapi beberapa dari mereka juga terbunuh saat itu. Itu karena efek kekuatan dari Takato yang memang terlalu mengerikan. Semuanya pun saat itu langsung mati secara instan di tempat itu. Melihat kekuatannya yang sangat mengerikan, Mirayu pun saat itu menjadi sangat ketakutan. Mirayu pun memohon ampunan kepada Takato dan berkata kepada Takato bahwa dia memiliki seorang adik di rumah yang sedang menantinya pulang. Namun bagi Takato, itu bukan alasan bagi mereka untuk menjual orang lain. Takato pun saat itu berkata mati kepada dua orang yang tersisa saat itu. Namun gak ada efek apapun. Dan karena itu, mereka berdua pun langsung mencoba kabur dari tempat itu. 死ね。 Tapi setelah itu, ketika mereka mulai jauh dari Takato, endingnya tetap sama aja. Semuanya pun mati secara instan di tempat itu. Setelah semua selesai, ketika Takato dan Danora ingin meninggalkan tempat itu, tiba-tiba muncullah beberapa penjaga di tempat itu yang saat itu menghentikan Takato dan Danora. Penjaga yang bernama Edgar pun kemudian bertanya, kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Takato pun menjelaskan kepada mereka bahwa semuanya tiba-tiba pingsan gitu aja ketika mereka lagi tersesat. Edgar pun berkata bahwa dirinya baru aja melihat semuanya pingsan ketika ingin menyerang Takato. Bahkan mereka juga menyepelekan Takato dan Danora karena tidak memiliki gift seperti kandidat Sage yang lain. Dan karena itu, mereka pun jadi nggak bisa menuduh Takato dan Danora telah berbuat semua ini. Karena itu, seseorang dari mereka pun meminta maaf kepada Takato atas perbuatan tidak sopan kaptennya. Takato pun saat itu meminta diberikan petunjuk tentang penginapan. Dan sampailah mereka di penginapan yang sangat megah. Setelah itu, mereka pun saat itu langsung beristirahat. Namun scene kemudian berpindah ke kamar Danora. Terlihatlah Danora yang saat itu sedang memikirkan tentang Takato. Tiba-tiba muncullah sesosok wanita hantu di tempatnya. Melihat hantu itu, Danora pun langsung menganggapnya bahwa itu adalah kakaknya karena dia memiliki rupa yang mirip sama kakaknya.
Tapi hantu itu ternyata tidak lain adalah Mokomoko Danora yang merupakan istri dari pendiri keluarga Danora. Dia merupakan roh pelindung dari Danora sendiri. Alasan Mokomoko nggak keluar sejak awal karena ternyata dia juga takut sama kekuatan Takato. Dengan kata lain, kekuatan Takato juga berefek pada roh sekalipun. Karena itulah, Mokomoko pun menjelaskan kepada Danora untuk berkata kepada Takato bahwa dirinya bukan ancaman apapun. Danora juga menanyakan banyak hal kepada Mokomoko tentang apa yang dilakukannya untuk melindungi Danora. Berdasarkan penjelasan dari Mokomoko, dia bisa melindungi Danora dari serangan apapun selain serangan fisik. Bahkan instalasi gift Danora tidak terpasang juga karena ulah Mokomoko. Dia telah menghalangi pemasangan gift dari Sagesion. Tapi karena Danora saat itu kesal, Mokomoko pun menjelaskan semua kepada Danora. Meskipun gift pada dasarnya memberikan kekuatan, tapi itu adalah sesuatu yang mencurigakan yang tertanam di dalam tubuh seseorang. Dengan gift, seseorang akan berada di dalam kendali Sage dan termasuk nyawanya sendiri. Dan karena itu, Mokomoko pun menghentikan pemberian gift yang diberikan kepada Danora. Keesokan harinya, Danora pun saat itu bertemu lagi sama Takato. Di sini, Danora pun juga sempat menanyakan kepada Takato apakah mereka akan menyusul yang lain. Namun saat itu, muncullah seorang wanita yang bernama Celestina. Dia telah mencari lokasi teman kelas mereka dan cara untuk pergi ke tempat itu. Gak cuma itu aja, Celestina juga membantu keperluan yang lain dan juga memberikan tiket menuju ke ibu kota. Dan singkat cerita, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Dan Nora sepertinya juga udah menjelaskan tentang Mokomoko kepada Takato. Dan tepat saat itu, kita pun diperlihatkan dengan Takato yang memberikan penjelasan yang dijelaskan oleh Celestina sebelumnya, bahwa teman-temannya sedang menuju ke hutan kuno untuk latihan. Dan ketika Danora menanyakan siapa Celestina itu sebenarnya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat menggemparkan tempat itu. Sebuah gerbong kereta itu pun langsung hancur dan terlihatlah Takato yang saat itu langsung melindungi Danora. Tapi scene kemudian kembali berpindah menampilkan Edgar. Ternyata di antara semua itu ada satu yang bisa bertahan dari serangan Takato. Itu karena saat itu Takato cuma membutakan matanya. Ini membuat orang itu pun jadi nggak bisa diinterogasi. Dan karena itu seorang Sage pun mencabut matanya dan memberikan heal kepada makhluk itu. Sage itu bernama lain. Namun karena tidak mendapat efek apapun, Len pun saat itu mengeluarkan taring vampirnya dan menggigit tawanannya itu. Tawanannya itu pun kemudian berubah menjadi garis keturunannya. Tapi tetap aja, itu tetap tidak membuatnya memperoleh informasi yang dia inginkan. Di saat Len sedang memikirkan tentang Takato, tiba-tiba muncullah seorang hero di tempat itu. Tapi scene kemudian berpindah kembali ke kereta. Terdengarlah informasi yang saat itu berkata, ada seorang Sage yang sedang menghadapi agresor di tempat itu. Dan terlihatlah robot agresor yang saat itu sedang bertarung melawan seorang Sage. Pertarungan itu terlihat sangat sengit. Dan Nora pun saat itu berkata kepada Takato, kenapa tidak menyingkirkan saja mereka karena telah menghalangi perjalanan Takato. Tapi Takato menjelaskan, jika begitu, berarti dia boleh membunuh semua orang yang menghalangi jalannya, termasuk orang yang sedang berjalan di depan wajahnya. Takato pun kemudian menegaskan kepada Danora, meskipun dia bisa membunuh semua orang secara instan, tapi dia tidak akan membunuh orang yang tidak membuatnya kesal atau tidak mengincar dirinya. Namun tiba-tiba muncullah agresor tepat di depan mereka. Dan saat itu seorang Sage pun mengejarnya sambil marah-marah. Sage itu bernama Santaro. Dia melancarkan serangan ke arah agresor tanpa memperdulikan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu.
Shin pun kemudian kembali ke tempat Len berada. Terlihatlah Len yang saat itu sedang bertarung dengan seorang hero. Saat hero melancarkan serangannya, Len pun menerima serangan itu secara langsung dan membuat beberapa bagian tubuhnya terluka. Namun karena dia merupakan seorang sage vampir, semua lukanya pun bisa disembuhkan secara langsung. Len pun saat itu menanyakan kepada sang hero kenapa dia melancarkan serangan kepada Sage. Karena tugas hero sebenarnya adalah menghancurkan Raja Iblis. Hero itu bernama Ein. Ein sepertinya sangat marah kepada Len. Itu karena dirinya mengetahui semua rencana buruk yang dimiliki oleh para Sage. Ein pun saat itu langsung melancarkan serangan besar dengan menggunakan pedang suci Kartina. Ini sampai menciptakan ledakan besar di kastil itu. Ein saat itu yakin bahwa Sage lain telah mati di tempat itu. Namun di sisi lain, Shin pun kemudian kembali menampilkan Takato. Dan terlihatlah banyak orang yang saat itu udah mati di sekitar Takato. Takato pun kemudian bertanya kepada Sage yang sebelumnya melancarkan serangan brutal asal-asalan. Karena mereka saat itu juga terkena dampak serangan itu. Namun si Sage malah bersikap tidak sopan di hadapan Takato dan mendewakan dirinya yang harus dihormati oleh semua orang. Karena kesal dengan tindakan Sage itu, Takato pun langsung membunuhnya secara instan. Dan saat itu, agresor yang melihat mereka menghabisi Sage itu pun berkata kepada Takato, ada beberapa hal yang ingin dia bicarakan kepada Takato. Tapi Shin kemudian kembali menampilkan Len yang ternyata masih hidup. Len juga berkata kepada Ein, apakah kekasihmu itu bernama Adiel? Ein yang mendengar itu pun kaget karena Len masih hidup. Namun Len berkata kepada Ein bahwa dia nggak mungkin bisa mati cuma karena serangan sepele seperti itu. Melihat itu, Ein pun saat itu langsung minta untuk dibunuh karena dia gagal dalam membunuh Len. Tapi karena tidak berminat untuk membunuh hero itu, dia pun langsung membuang Ein dari tempat itu. Len juga meminta Edgar untuk melacak di mana letak Takato saat ini. Di sisi lain, Takato saat itu sedang bernegosiasi dengan agresor. Agresor pun saat itu bertanya kepada Takato, apakah ada sesuatu yang bisa dia berikan kepada Takato untuk membalas perbuatan baik Takato. Takato pun menjawabnya, bisakah kau membantuku kembali ke dunia lamaku? Agresor pun saat itu menjelaskan bahwa dirinya hanya tahu cara kembali ke dunia asal dari agresor itu sendiri. Tapi untuk membawa mereka tetap aja mustahil, karena itu bukan wujud asli dari sang agresor. Ditambah lagi, Takato juga dikatakan sangat berbahaya oleh sang agresor yang membuatnya nggak mungkin mau membawa Takato. Karena itu, Moko pun memberikan saran kepada mereka. Dan setelah saran dari Moko, Shin pun kemudian kembali menampilkan Edgar yang saat itu terkejut melihat Sage Santaro mati di tempat itu. Kita pun kemudian diperlihatkan ke suatu tempat di mana Sage Shion dan Sage lain sedang berdiskusi. Mereka membicarakan tentang Takato dan Danora yang berhasil membunuh seorang Sage yang bernama Santoro. Mereka pun kebingungan karena kekuatan yang dimiliki Takato. Kemungkinan itu adalah kematian instan. Sedangkan Santaro harusnya memiliki kekebalan pertahanan dari kematian instan. Dan bagi para Sage, tujuan mereka memang untuk mengusir agresor. Tapi mereka juga nggak bisa mengabaikan orang yang mampu membunuh Sage. Namun Shion nggak mengizinkan siapapun berani menyentuh orang yang telah menjadi kandidat Sage-nya. Tapi Shion berkata kepada Len, dia nggak keberatan jika Len mau menyingkirkan kegelapan. Dan setelah itu, Shion pun menghilang dari tempat itu. Len pun langsung memanggil ajudannya yang bernama Masayuki untuk memimpin serangan menuju Hanabusa. Itu karena pasukan biasa nggak mungkin bisa bertahan. Masayuki yang mendengar itu pun berkata, dengan kata lain, Len menginginkan kehancuran dari Hanabusa. Namun saat itu Len cuman terdiam. Shin pun kemudian kembali menampilkan Takato. Mereka saat itu terlihat sedang beristirahat di suatu tempat dan berpisah dari agresor itu. Tiba-tiba Moko pun kembali dan memberikan katana kepada Danora. Katana itu didapatkan dari bagian tubuh robot itu.
Ketika sedang dalam perjalanan, terlihatlah banyak monster yang saat itu telah menyerang Takato dan Danora. Danora pun menanyakan alasannya kepada Takato, tapi Takato saat itu meminta Danora untuk tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Dan karena Danora merasa khawatir sama keterbatasan kekuatan Takato, Takato pun mengatakan bahwa kekuatannya ini tidak memiliki batas dan bisa digunakan sesuka hatinya. Mereka pun kemudian sampai di kota yang terlihat sangat modern, dan terlihatlah sebuah hotel yang sangat besar di tempat itu. Ya, walau lagi di isekai, suasana ini sebenarnya nggak jauh berbeda sama kota Jepang. Mereka pun kemudian mutusin untuk bermalam di tempat itu. Ketika mereka udah sampai di dalam tempat itu, terlihatlah seseorang yang menyapa mereka. Orang itu tidak lain bernama Tachibana, yang merupakan rekan kelas dari mereka sebelumnya. Dan terlihatlah Tachibana yang saat itu memiliki beberapa budak di tempat itu. Semuanya terlihat sangat patuh kepada Tachibana. Mereka pun kemudian mengenalkan diri mereka kepada Danora dan Takato berdasarkan perintah dari Tachibana. Yang kelima bernama Erika, yang keempat bernama Stephanie, yang ketiga bernama Chelsea, yang kedua bernama Eupemia, dan yang kesatu bernama Riza. Riza juga merupakan kapten dari para budak ini. Karena mereka semua saat itu memasang wajah risih kepada Danora, dan Nora pun merasa kesal kepada mereka semua karena terlalu agresif kepada dirinya. Dan setelah itu hal konyol pun terjadi. Tachibana pun meminta Danora untuk menjadi selirnya. Dan Nora yang mendengar itu pun menjadi kebingungan. Namun Tachibana melanjutkan perkataannya. Jika Danora mengkhawatirkan tentang Takato, dia juga nggak keberatan menjadikan Takato sebagai budaknya. Sebenarnya Takato bisa aja langsung bunuh orang itu, tapi Takato menganggap dia bahkan kehilangan niat membunuh ketika melihat orang yang tidak memiliki akal seperti Tachibana. バスで俺たちを置いていったクラス逆に面白くなってきた。僕の愛人にならない？ Alasan Tachibana bisa sepede ini karena dirinya merupakan salah satu kelas terkuat yang bernama Dominator. Itu bisa mengendalikan musuh level rendah sebagai budak miliknya. Tachibana pun saat itu menjelaskan kepada Danora tentang apa yang terjadi dengan teman-teman kelasnya. Nah, jadi ketika mereka saat itu sedang berkumpul, Otori yang memiliki kelas konsultan pun saat itu menemui Tachibana dan menjelaskan beberapa situasi kepadanya bahwa Tachibana memiliki potensi yang paling dekat untuk menjadi Sage. Karena berdasarkan penjelasan dari Otori, ketika Tachibana memiliki budak walaupun itu di level 1, budak-budak itu akan memberikan XP kepada Tachibana meskipun Tachibana nggak melakukan tindakan apapun. Otori juga menjelaskan alasan dirinya mengatakan ini kepada Tachibana bukan untuk apa-apa, melainkan untuk berjaga-jaga aja agar mereka tidak jadi ternak ketika tidak ada satupun Sage yang tercipta. Ini merupakan strategi bertahan hidup dari Otori, begitulah katanya. Dan karena alasan itu juga kenapa Tachibana saat ini meninggalkan teman-temannya. Takato yang mendengar itu pun juga mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tachibana. Melihat Danora yang saat itu menolaknya, Tachibana pun berkata kepada Danora bahwa dia bisa memikirkan jawabannya nanti aja. Dan setelah itu Tachibana pun pergi meninggalkan Danora dan Takato. Shin pun kemudian berpindah ke suatu tempat. Terlihatlah lain yang saat itu sedang menghadapi agresor. Diketahui sebagai Sage Vampir, lain memiliki kekuatan yang abadi dan kemampuan pemulihan yang sangat luar biasa. Namun pertempuran itu masih belum diperlihatkan, dan Shin pun kembali berpindah menampilkan Danora dan Takato yang saat itu masih sedang beristirahat. Dan Nora saat itu udah merasa bosan karena udah hari ketiga mereka belum melakukan apapun. Namun tiba-tiba Danora pun saat itu kebingungan melihat sekumpulan asap yang menggumpal tepat di perkotaan. Dan terjadilah kericuhan yang sangat besar di tempat itu. Ternyata itu adalah serangan dari pasukan lain sebelumnya yang ditugaskan untuk segera bergerak ke kota Hanabusa. Itu tidak lain adalah Masayuki yang sedang memimpin pasukan abadi dari unit Undead. Dan setelah itu, Moko pun menjelaskan semuanya kepada Danora bahwa mereka sebenarnya memiliki bau mayat.
Mendengar itu, Danora pun merasa bingung kenapa kematian manusia di dunia ini terlalu gampang. Namun kita pun kemudian diperlihatkan dengan seorang yang saat itu sedang mengendap-endap menuju ruangan. Ternyata Moko sangat berguna bagi Danora, karena saat itu Moko pun berkata kepada Danora bahwa ada seseorang yang sedang mengamati mereka dengan niat jahat di tempat itu. Tetapi orang itu bisa menutup dirinya dan tidak bisa dilihat oleh Moko sekalipun. Dan karena itu Danora pun mutusin untuk menelpon Takato dan membangunkannya. Namun di mimpi Takato, dia pun mengingat flashback tentang masa kecilnya dengan seorang wanita yang ada di mimpinya itu. Dan setelah itu Takato pun terbangun dan berkata akan segera menuju ke ruangan Danora. Takato pun saat itu menggunakan kemampuan pendeteksinya dan menyadari bahwa ada seseorang di tempat itu. Orang yang sedang bersembunyi itu tidak lain adalah Erika. Dan setelah itu Takato pun menggunakan kekuatannya yang membuat Erika pun saat itu kemungkinan besar udah meninggoy. Setelah itu, Takato pun menjelaskan kepada Danora, memang ada yang tidak beres di tempat ini. Karena sebelumnya, musuh yang sedang ditugaskan itu berniat menyerang Danora. Dan Nora pun saat itu kebingungan kenapa malah dirinya yang diincar. Di sisi lain, Tachibana yang melihat sinyal dari Erika menghilang pun jadi kebingungan tentang apa yang sebenarnya udah terjadi dengan Erika. Namun Shin kembali menampilkan Takato bersama dengan Danora yang berniat kabur dari tempat itu. Di saat mereka sedang berdiskusi, Takato merasa heran kenapa Danora bisa bersikap setenang itu. Namun sebenarnya Danora tidak setenang itu. Dia juga masih ketakutan tapi sudah mulai terbiasa. Kita pun kemudian diperlihatkan dengan pertempuran dari Tachibana melawan sesuatu. Dan pertempuran melawan monster level 100 pun terjadi di tempat itu. Tapi sepertinya Tachibana bisa menang telak dari monster itu. Bahkan setelah monster itu dikalahkan, Tachibana pun mengikat monster itu sebagai budaknya. Dan setelah itu, Tachibana pun semakin penasaran dengan keadaan Erika dan melihat tampilan yang dilihat oleh Erika yang saat itu tiba-tiba pingsan di tempat itu. Namun harusnya ternyata sangat mustahil seorang assassin seperti Erika dibunuh semudah itu. Jadi kemungkinan ada hal yang tidak beres di tempat itu. Eufemia pun menjelaskan kepada Tachibana kemungkinan Erika merasa iri dengan wanita yang bernama Danora itu dan berniat menyingkirkannya atau membawakannya kepada Tuan Tachibana. Tachibana yang mendengar itu pun juga kaget karena ternyata budak juga bisa melakukan hal yang merugikan bagi dirinya karena itu berkaitan dengan masalah pribadi. Tachibana pun merasa kesal. Kalau itu benar, kemungkinan Danora mungkin akan lari dari dirinya. Dia pun saat itu memerintahkan Riza dan Celsi untuk segera melihat Danora dan mengamankannya. Shin pun kemudian berpindah menampilkan pertempuran dari Line yang meskipun udah diserang berkali-kali, tapi makhluk itu juga bisa pulih dengan sangat cepat. Bahkan kegelapan itu masih terus bergerak tanpa terhenti sedikit pun meskipun seorang Sage sedang dilawannya. Di sisi lain, Takato dan Danora yang saat itu berniat kabur pun tiba-tiba dicegat oleh Riza. Dia pun kemudian menyegel mereka berdua untuk membawanya segera kepada Yuki Tachibana. Namun ketika disentuh sama Takato, tiba-tiba pelindung itu malah hancur yang membuat Riza pun saat itu kena mental. Bahkan serangan lanjutan dari Riza pun berhasil dihentikan dan saat itu Takato pun membunuh tongkat yang digunakan oleh Riza itu agar tidak bisa melepaskan kekuatan lagi. Riza pun saat itu ketakutan karena Takato bisa membunuh apapun yang dia katakan. Dan karena itu dia pun bersedia menjawab semua pertanyaan Takato. Namun karena Takato terlalu pintar, dia pun bertanya kepada Riza di mana dia menyembunyikan satu tongkat lagi. Dan karena itu Riza pun saat itu memunculkan tongkat dari tempat yang tidak terduga. Dan saat itu Takato pun juga menanyakan kepada Riza bagaimana yang lain. Apakah mereka juga diperintahkan dengan hal yang sama sepertinya? Namun di luar dugaan, muncullah sesosok budak lagi dari Tachibana yang saat itu udah berada di atas Takato dan Danora. Namun anehnya, dengan sigap yang sangat luar biasa, tiba-tiba Danora bisa membanting tubuh itu dengan teknik bela diri yang bahkan tidak pernah dia pelajari.
Melihat itu, Moko pun merasa bahwa bakat dari Danora Ryu pun pada akhirnya telah muncul. Namun ternyata yang dibanting oleh Danora saat itu bukan budak dari Tachibana, merupakan pasukan boneka dari salah satu budak Tachibana. Kemungkinan ini adalah kekuatan dari Chelsea. Dan di sini juga diketahui, ternyata Riza masih menyembunyikan satu tongkat lagi di telinganya. Dan ketika dia berniat melancarkan serangan ke arah Takato, Takato pun saat itu langsung membunuh Riza di tempat itu. Chelsea yang sedang mengendalikan semua boneka-boneka itu pun memerintahkan semua pasukannya untuk segera menahan mereka berdua. Namun tiba-tiba semua pasukan bonekanya pun langsung mati secara instan di tempat itu, yang membuat Chelsea pun saat itu semakin ketakutan dan bahkan sampai mau menangis. Itu juga nggak berlaku dengan boneka-boneka yang ada di sebelahnya itu. Semua pasukan bonekanya ternyata udah binasa akibat serangan kuat dari Takato yang langsung membunuhnya secara instan. Dan setelah itu muncullah Takato tepat di hadapannya, yang membuat Chelsea pun saat itu memohon dengan menangis dengan wajah bocilnya untuk tidak menjahati dan menyakiti pasukan bonekanya. Ini membuat Takato dan Danora pun jadi merasa bahwa mereka adalah orang jahat, dan situasinya pun jadi kebalik. Setelah itu, Shin pun kemudian kembali menampilkan Tachibana. Tachibana yang terkejut itu pun berkata bahwa Riza telah mati. Bahkan Chelsea kehilangan keinginan bertarungnya dan memberikan semua informasi kepada Takato dan Danora. Tachibana pun saat itu berkata kepada Eupemia bahwa Takato bisa membunuh apapun yang dia pikirkan. Eupemia yang mendengar itu pun juga terkejut. Tiba-tiba ketika mereka sedang dalam perjalanan, terlihatlah banyak pasukan serangga yang saat itu berniat menyerang mereka. Tapi ketika mau dibunuh secara instan, Takato pun bilang bahwa kecoa-kecoa terbang itu bisa jatuh tepat ke atas kepala Danora. Dan Nora pun jadi ketakutan. Dan Nora pun saat itu jadi marah banget sama Tachibana. Dan karena itu mereka pun cuma melewati sekumpulan kecoa itu. Tapi di sisi lain, Tachibana yang melihat semua itu pun merasa senang dan menganggap bahwa kemampuan dari Takato nggak mungkin bisa digunakan ketika dirinya sedang dikepung. Dia pun beranggapan seperti itu dan menganggap bahwa itu adalah kelemahan dari Takato. Sebenarnya Eupemia saat itu berkata kepada Tachibana untuk tidak perlu mengejar musuh yang kekuatannya masih belum diketahui. Namun Tachibana bandel dan tetap nggak mau mundur. Tepat saat itu, Tachibana pun meminta pasukan kecoanya itu untuk membunuh Takato Yogiri. Takato yang melihat itu pun juga menyadari bahwa semuanya mencari kesempatan untuk membunuhnya. Dan karena alasan itu, Takato pun berkata kepada Danora bahwa dia akan membunuh Tachibana Yuki. Jika semuanya memang berjalan seperti yang dia rencanakan, itu nggak akan sulit untuk digunakan. Dan tepat saat itu, meskipun Takato nggak melihat keberadaan dari Tachibana, dia pun berkonsentrasi dan membunuh Tachibana melalui summon dari monster kecoa itu. Dan Tachibana pun saat itu langsung terjatuh dan mati secara instan. Namun ternyata meskipun Tachibana udah mati, pasukan kecoa itu juga masih belum mati. Takato pun berkata, kemungkinan karena kematian Tachibana, pasukan kecoa itu pun mulai lepas kendali, yang membuat Danora pun saat itu semakin panik karena takut banget sama kecoa. Di sisi lain, Stephanie yang saat itu sudah mencoba untuk menyembuhkan Tachibana tetap nggak bisa menyembuhkannya. Karena udah terbebas dari kendali, Eupemia pun langsung keluar dari tempat itu dan benar-benar terkejut melihat sesosok bayangan besar yang ada di tempat itu. Bahkan saat itu Sagi lain pun muncul di tempat itu dan bertanya kepada Eupemia dari mana dia muncul. Dan saat itu, Len pun berniat menguasai semua informasi yang dimiliki oleh Eupemia dengan menjadikannya sebagai pengikutnya. Shin pun kemudian kembali menampilkan Takato dan Danora yang saat itu kebingungan melihat keributan yang terjadi di perkotaan. Dan terlihatlah banyak zombie yang saat itu udah berkumpul di tempat itu. Dan Nora yang melihat itu semua pun berteriak dengan kesal. Kenapa dunia di isekai makin lama semakin random? Dan kenapa tiba-tiba malah banyak serangan zombie di tempat ini? Kita pun diperlihatkan dengan lain yang saat itu penasaran banget sama kekuatan Takato. Lain juga ingin tahu hal apa yang tidak bisa dilakukan oleh Takato. Dia pun saat itu menanyakan semua informasi itu kepada Eupemia.
Dan satu hal yang paling membuat Line penasaran, dia ingin mengetahui apakah Takato juga mampu membunuhnya. Namun scene saat itu berpindah menampilkan Danora dan Takato yang ada di pusat kota. Mereka masih merasa bingung kenapa tiba-tiba pusat kota dipenuhi oleh para zombie. Namun di sisi lain, kita pun diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Ryota yang saat itu protes dengan Masayuki karena sebelumnya Sage Line telah memberikan otoritas kota ini kepada Ryota. Dan karena itu dia pun merasa kesal karena Masayuki berbuat seenaknya aja di kotanya. Dan karena itu Ryota pun meminta Masayuki untuk menarik pasukan undeadnya dari kota itu. Namun ketika Masayuki mengatakan bahwa ini adalah perintah dari Line, dia pun saat itu benar-benar terkejut. Bahkan Masayuki meminta kunci dari kota itu. Setelah mendapatkan kunci itu, Masayuki pun langsung menghentikan pergerakan dari para zombie dan membiarkan siaran muncul di seluruh tempat itu untuk menjelaskan kepada manusia yang masih tersisa. Masayuki menjelaskan mereka mencari sosok yang bernama Takato dan Danora. Dia pun meminta mereka untuk membawa kedua orang itu. Jika tidak, Masayuki akan menggerakkan kembali zombie-zombie itu untuk menyerang warga sekitar. Ryota yang melihat itu semua pun merasa kesal karena selama ini dia sudah kesulitan mengembangkan kota Hanabusa, tapi semuanya malah dihancurkan semudah ini. Namun scene kemudian berpindah menampilkan Takato dan Danora yang saat itu sedang dicari-cari oleh semua orang. Meski Danora dan Takato saat itu nggak tahu kenapa mereka sampai dicari seperti ini, tapi Takato beranggapan kemungkinan itu karena sebelumnya dia membunuh seorang Sage. Tiba-tiba mereka pun udah dikepung sama penduduk yang ada di tempat itu. Tapi saat itu Takato udah memperingati kepada mereka, jika mereka mau menyulitkan Takato, Takato akan langsung membunuh mereka di tempat itu. Namun mereka tetap tidak memperdulikan perkataan Takato, karena saat itu mereka datang dengan niat membunuh. Tentu saja Takato nggak bakal diam aja. Dia pun saat itu membunuh salah satu dari mereka secara instan di tempat itu. Tapi saat itu Takato pun mulai merasa kesal dengan orang yang bernama Masayuki itu dan berniat untuk menemuinya di alun-alun kota. Dan gak lama setelah itu, Takato pun mendatangi Masayuki secara pribadi dan bertanya kepadanya kenapa dia mencari mereka. Masayuki yang melihat kehadiran mereka pun merasa kesal karena mengira mereka mengorbankan diri mereka untuk penduduk yang lain. Ya walaupun gak begitu, Takato datang ke tempat itu karena ingin membunuh Masayuki. Masayuki pun saat itu memerintahkan pasukan kematiannya untuk segera menangkap Takato dan Danora yang ada di depannya itu. Mereka semua pun saat itu langsung bergerak mendekati Takato. Awalnya Masayuki mengira bahwa nggak mungkin Takato bisa membunuh sosok yang udah mati. Namun nggak lama setelah itu, seperti biasanya, semua sosok panggilannya itu pun langsung mati secara instan di tempat itu. Melihat itu, Masayuki pun merasa sangat terkejut. Melihat Masayuki saat itu sangat kesal, Takato pun menjelaskan kepada Masayuki, "Aku bisa menentukan hidup dan mati mereka. Jika mereka bisa bergerak, itu tandanya mereka akan kuanggap hidup. Tapi jika mereka tetap diam, mereka akan kuanggap mati." Jadi konsep kematian dan kehidupan tidak berlaku kepada Takato. Namun Masayuki yang melihat itu tetap nggak percaya bahwa sihir kematian instan itu benar-benar ada. Dan karena itu, dia pun langsung berniat masuk ke mode tempurnya. Tapi ketika Takato mengatakan dia untuk mati, dia pun saat itu langsung terjatuh di tempat itu. Setelah itu, Takato pun sempat berbicara banyak hal dengan Ryota. Ryota juga menjelaskan kepada Takato, sepertinya Sage yang bernama lain udah mengincar mereka berdua. Bahkan di tempat itu, Moko dan Takato mulai merasakan ada yang tidak beres, seperti seseorang yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Dan anehnya, tiba-tiba Takato merasakan niat membunuh yang sangat luar biasa dari para penduduk yang ada di tempat itu. Bahkan ketika Ryota ingin menghentikan semua itu, dirinya tetap tidak bisa melakukannya. Dia pun mendapat kesimpulan, sepertinya Sage yang bernama lain sedang mengendalikan semua orang yang berada di dalam pelindung itu. Dan ternyata memang benar. Dari kejauhan, terlihatlah Sage lain yang saat itu sedang mengendalikan semuanya, ditemani dengan Eupemia yang ada di tempat itu. Lain pun saat itu bertanya kepada Eupemia,
sebenarnya seberapa tinggi kekuatannya jika menurutmu Euphemia? Euphemia pun saat itu menjawabnya, kemungkinan Takato berada di atas Sage. Bahkan Euphemia mengatakan kepada Line untuk tidak berurusan dengan Takato Yogiri karena itu akan sangat berbahaya meskipun Line merupakan seorang Sage. Tapi Line saat itu masih penasaran sama kekuatan dari Takato. Apalagi ketika dia melihat Euphemia yang sangat khawatir kepadanya, padahal Line tidak lain adalah seorang Sage. Scene pun kemudian berpindah menampilkan Takato dan Danora. Saat itu, Danora pun menanyakan apakah Takato bisa mengulangi kasus Tachibana sebelumnya. Tapi Takato menjelaskan, kali ini berbeda dengan sikap Tachibana sebelumnya. Jadi kemungkinan agak sulit untuk dilakukan. Dan karena itu, yang bisa Takato lakukan adalah membunuh setiap orang yang saat itu berniat untuk membunuh dirinya. Takato saat itu merasa sangat kesal karena dia tahu musuh lagi menguji kekuatannya. Ya walau sebenarnya kekuatan dari Takato ini nggak ada batasannya. Melihat Ryota yang saat itu sangat sedih, Takato pun memberikan beberapa saran kepada Ryota agar pindah dari tempat itu. Di sisi lain, terlihatlah bayangan gelap yang saat itu udah mulai mendekati kota Hanabusa. Len bahkan berniat menguji kekuatan Takato lewat bayangan gelap yang dirinya sendiri nggak bisa mengalahkannya. Len juga membagi kesadarannya menjadi dua, yang artinya jika tubuh lain yang asli terbakar atau tubuhnya menghilang karena apapun, dia bisa memulihkan kembali tubuhnya itu dengan cloningnya. Dan saat itu Len juga memerintahkan cloningnya itu untuk menambah jumlah mereka. Di tempat Takato, Takato mulai menyadari adanya bahaya yang sangat besar di tempat itu. Dan saat itu muncullah agresor kegelapan yang udah sampai di tempat itu. Melihat itu, Takato dan yang lain pun sangat terkejut. Di sisi lain, terlihatlah Line yang saat itu memerintahkan kepada semua cloningnya untuk segera bergerak ketika melihat bayangan gelap itu mati ataupun masih bertindak seperti biasanya. Di sisi lain, sebenarnya Takato bisa aja membunuh bayangan itu, tapi entah kenapa Takato merasakan ada sebuah kejanggalan di tempat itu. Namun karena nggak ada pilihan lain, pada akhirnya Takato pun membunuh bayangan gelap itu. Dan benar aja, kejanggalan yang dirasakan oleh Takato pun saat itu terjadi. Tiba-tiba terjadilah meteor yang saat itu terus berjatuhan di tempat itu. Kemungkinan itu tidak lain adalah cloning dari Sage lain. Takato yang melihat itu pun panik dan meminta semua orang yang ada di tempat itu untuk langsung menunduk. Saking paniknya, Takato saat itu sampai memeluk Danora karena takut dia kenapa-napa. Ryota yang melihat kemesraan mereka berdua pun langsung kesal dan meminta Takato untuk segera menghentikan semua ini. Dan anehnya, satu-satunya orang yang bisa melihat sosok di balik laser merah itu tidak lain adalah Danora. Dan ciri-ciri dari Line pun disebutkan oleh Danora yang membuat Ryota pun saat itu benar-benar terkejut. Saat itu, Takato tidak bisa membunuh Line karena dia tidak mengincarnya. Tapi Ryota yang mendengar itu pun bertanya kepada Takato, jika Line mengincar Takato, apakah Takato bisa membunuhnya? Dan karena itu, rencana pun langsung dilakukan oleh mereka bertiga. Ryota pun saat itu memberitahukan semuanya kepada Takato, termasuk tentang pola serangan dari sosok Sage lain. Dan setelah itu mereka pun bertindak bersama. Sedangkan terlihatlah Line yang saat itu percaya diri sama kemampuannya. Tapi ternyata sesuatu tidak akan sejalan sama keinginan dari Line. Tiba-tiba terlihatlah sosok lain yang saat itu jatuh ke arah Takato. Dan Takato pun memintanya untuk mati. Saat itu Moko pun langsung menciptakan pelindung di tempat itu untuk mencegah serangan dari Sage lain yang masih tersisa. Ternyata pelindung yang diciptakan oleh Moko itu tidak lain merupakan pemberian dari agresor sebelumnya. Di sisi lain, kita pun mulai diperlihatkan semua cloning dari Line yang saat itu langsung mati secara instan di tempat itu. Line pun saat itu juga sangat terkejut karena pasukan abadinya bisa mati dibuat oleh Takato. Saat Line ingin mencoba hal lain lagi, tiba-tiba dia merasakan keanehan karena tubuh utamanya yang ada di dimensi lain telah mati. Dan karena itu Line pun langsung terjatuh di tempat itu. Tapi sebelum Line sampai ke dasar, dia sempat berkata, ini adalah tujuannya.
dia ingin menyelamatkan gadis itu. Dan setelah itu, sosok lain pun langsung menghilang di tempat itu. Namun setelah sosok itu menghilang, kita pun diperlihatkan dengan sesosok wanita yang saat itu membuka matanya. Ya, meskipun belum diberitahu itu lain atau bukan. Dan scene kemudian berpindah menampilkan gadis kecil itu. Gadis kecil yang baru terbangun itu pun bertanya-tanya. Dia seperti vampir di tempat ini. Dan saat itu, ketika gadis itu mengeluarkan sesuatu yang ada di lengannya, muncullah hologram dari Sage-Lan yang mengatakan, jika dia menonton rekaman ini, berarti rencana dari Sage-Lan telah berhasil. Dengan kata lain, Lan benar-benar telah mati, dan karena kematian Lan, gadis itu pun berhasil hidup di tempat ini. Dan saat itu Lan pun menjelaskan kepada gadis itu, bahwa gadis itu tidak lain adalah Lan sendiri. Dia adalah tiruan yang tercipta dari tubuh Lan. Tapi meskipun begitu, gadis itu juga dikatakan individu yang berbeda dari Lan, karena dia tidak mewarisi ingatan apapun tentang diri Lan. Karena itu adalah satu-satunya cara menghindari kekuatan dari Yogiri Takato. Mendengar itu, gadis itu pun benar-benar sangat terkejut. Namun, scene pun kemudian berpindah ke pusat kota. Terlihatlah Ryota yang saat itu mengucapkan terima kasih kepada Danora. Tapi Danora berkata, meskipun begitu, mereka telah membunuh Sage-Lan. Untungnya, Ryota tidak menghiraukan hal itu. Dan setelah itu, Takato dan Danora pun pergi meninggalkan kota itu. Kita pun kemudian diperlihatkan dengan si lain, di mana teman-teman dari Takato dan Danora yang saat itu sedang berlatih menghadapi sesosok monster yang sangat mengerikan yang ada di tempat itu. Semuanya pun berhasil mereka lewatin dengan sangat mudah. Namun ketika sesosok wanita yang bernama Ryoko itu kembali, dirinya dikejutkan dengan seseorang yang bernama Carol yang tiba-tiba mendapatkan HP-nya. Dan ketika Ryoko bertanya dari mana dia mendapatkannya, Carol pun mengatakan bahwa dirinya mengambilnya secara sembunyi-sembunyi. Dan ternyata tujuan dari Carol tidak lain untuk mengawasi Takato juga. Tiba-tiba, Ryoko saat itu dikejutkan dengan pemberitahuan yang ada di HP-nya itu, bahwa gerbang pertama telah terbuka. Dan episode 4 pun berakhir sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!